Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Serasi Rezeki. Teman-teman pendidik Senusantara, kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Mari kita ikuti video berikut ini. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai reformasi dalam bidang pendidikan. Dan sebagai sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan, diperlukan sebuah kurikulum. Baiklah teman-teman pendidik Senusantara, mari kita ikuti perubahan kurikulum 2013 menuju kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Yaitu alasannya: 1. Sesuai dengan perkembangan zamannya. 2. Diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. 3. Menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar murid memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Lalu bagaimana ciri kurikulum merdeka? Yaitu 1. Lebih fokus pada materi esensial. 2. Struktur kurikulum lebih fleksibel. 3. Tersedia banyak perangkat ajar. 4. Pembelajaran berbasis proyek. Dan yang kelima, menjadikan murid lebih berbahagia. Aksi nyata menyebarkan pemahaman. Mengapa kurikulum perlu berubah? Dalam dunia pendidikan, adanya kurikulum sangatlah penting. Arah dan tujuan pendidikan diatur di dalam kurikulum, sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikannya. Bagaimana pengertian kurikulum? Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun pengertian kurikulum menurut Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan karakter. Ki Hajar Dewantoro menyebutnya sebagai budi pekerti, merupakan inti dari pendidikan dan juga ruh dari pendidikan. Bapak Ibu, lalu apa peran kurikulum? Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Lalu apa fungsi kurikulum? Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Kurikulum memiliki 4 komponen. Komponen yang pertama adalah tujuan, yang kedua konten, 3 metode, dan yang keempat evaluasi. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Ya, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para murid kita menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dahulu? Bapak Ibu, masih ingatkah zaman sekolah kita dahulu? Zaman sekolah kita dahulu masih menggunakan mesin tik dan dengan perlahan sudah diperkenalkan dengan komputer yang masih sebatas menyalakan dan mematikan dan mengetik saja, dan semua masih tersimpan dalam floppy disk. Dan coba kita amati anak zaman sekarang, mereka lahir dengan teknologi di tangannya. Mbak Tita saja sudah pandai memainkan handphonenya. Perkembangan alat penyimpan data dari mulai floppy disk, kemudian berubah ke flash disk, kemudian ke hard disk eksternal, dan yang berikutnya adalah di drive. Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dapatkah kurikulum berubah Bapak Ibu?
Ya, kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis. Artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan murid untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Lalu bagaimana untuk mewujudkan agar berubah? Yaitu seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai pengembangan kurikulum. Karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan murid. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.